Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Andi Muhlis dari program studi D3 Pertukaran Kecelakaan Pesawat Angkatan 14 Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang basic training alat pemadam api ringan atau APAR sebagai proteksi awal pada kebakaran. Nah, buat teman-teman yang masih bingung apa sih APAR itu? Apa sih gunanya? Apakah hanya sekedar pajangan? Tentu enggak dong. Nah, kalau gitu simak videonya. Yang pertama harus kita ketahui adalah bagian-bagian APAR. APAR memiliki beberapa bagian. Safety pin atau pin pengaman, lever atau tuas, handle atau pegangan, pressure gauge atau pengukur tekanan, silinder atau tabung, hose atau selang, nozzle atau corong, dan yang terakhir adalah information label atau label informasi mengenai rating APAR, petunjuk penggunaan, klasifikasi, dan tipe. Label informasi menunjukkan bahwa APAR memiliki tipe yang berbeda-beda, yakni powder, water, CO2, dan foam. Tipe-tipe APAR tersebut harap digunakan untuk memadamkan jenis kebakaran sesuai dengan klasifikasinya. Ada 4 klasifikasi kelas kebakaran, yaitu kelas A, kebakaran yang diakibatkan benda padat yang mudah terbakar seperti kertas, kain, kayu, karet, dan plastik. Kemudian ada kelas B, yaitu kebakaran yang diakibatkan zat cair dan gas yang mudah terbakar seperti bensin, minyak tanah, alkohol, LPG, dan LNG. Kemudian kelas C, kebakaran yang diakibatkan oleh aktivitas elektrikal seperti korsleting listrik dan overvoltage. Dan yang terakhir, kelas D, kebakaran yang diakibatkan oleh zat logam yang mudah terbakar seperti magnesium, titanium, dan aluminium. Jadi, media alat pemadam api yang sering digunakan di Indonesia, yaitu foam, efektif digunakan pada kelas A dan B. Lalu untuk pemadam api berbahan powder, bisa digunakan untuk semua jenis kelas kebakaran, baik A, B, C, maupun D. Untuk media HFC 227 atau halon bisa digunakan untuk jenis kelas kebakaran A, B, dan C. Sedangkan CO2 efektif digunakan untuk kelas kebakaran B dan C. Cara penggunaan APAR sebagai proteksi awal kebakaran. Sebelum digunakan, cek terlebih dahulu pengukur tekanannya. Pastikan jarum pada posisi hijau. Catatan penting bagi penanggung jawab APAR untuk selalu merawat dan mengisi ulang APAR sehingga bisa digunakan kapan saja. Letakkan posisi APAR sejajar dengan tubuh. Hindari posisi kepala di atasnya. Tahan APAR sambil melepas pin pengamannya. Cek tekanan APAR dengan menghadapkan corong ke atas dan tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan APAR berfungsi dengan baik, angkat APAR dengan menggenggam pegangannya. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa APAR dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2-3 meter. Apabila terjadi di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung APAR dan arahkan corong ke sumber api dengan cara menekan tuas pada APAR, kemudian kibaskan corong untuk mengatur arah semburan hingga merata. Setelah api dapat dipadamkan, masukkan kembali pin pengaman tuas, lalu simpan APAR pada tempatnya. Jadi, secara singkat, penggunaan APAR dikenal dengan istilah PACE, yaitu pull, tarik pin pengaman tuas, aim, arahkan corong ke sumber api, squeeze, tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung, dan sweep, sapukan secara merata hingga api padam.
Demikianlah langkah-langkah dalam menggunakan APAR. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.